Salam tani jaga bumi. Tanaman yang sehat membutuhkan tanah yang sehat untuk pertumbuhan yang sehat. Untuk dapat secara tepat menyerap apa yang dibutuhkan tanaman, tanah perlu mengandung mineral dan kebutuhan kehidupan tanah. Penelitian menunjukkan, meluasnya penggunaan pupuk sintetis menyebabkan tanah tidak lagi memiliki kebutuhan biologis yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman yang sehat. Pupuk sudah dipergunakan dari masa ke masa, di mana tidak ada pemahaman tentang dampak jangka panjang bagi petani terhadap tanah. Pupuk dianggap suatu keajaiban, mampu menghasilkan panen berlipat ganda, dan para petani mampu menyediakan makanan yang dibutuhkan untuk populasi tanaman yang terus bertambah. Namun saat ini, setelah bertahun-tahun menggunakan pupuk sintetis, pengaruhnya terhadap kualitas tanah terlihat jelas. Semakin terlihat bahwa lebih sedikit nutrisi mineral yang tersisa di tanah mengakibatkan tanaman menjadi lemah dan sakit dengan cepat. Mereka tidak lagi dilindungi oleh bakteri dan jamur, justru malah diserang oleh mereka. Selain itu, penggunaan pupuk sintetis berarti petani perlu membajak lebih dalam karena tanah menjadi cepat padat. Ini adalah bisnis yang mahal bagi para petani dan merusak kualitas tanah. Sebenarnya terdapat cara yang lebih baik dan tidak banyak diketahui, akar tanaman dapat berkembang lebih mudah di lingkungan yang kaya akan akar tua. Di sini, Anda dapat melihat metode pembajakan yang bisa mengeruk sampai sedalam 25 cm. Ini berarti bahwa tanaman tersebut nantinya benar-benar berjuang keras untuk dapat mencapai ribuan jalur akar yang telah dibuat oleh tanaman sebelumnya. Akar tanaman baru bahkan seringkali tidak bisa melewati batas tanah bajakan karena pembajakan tanah dengan menggunakan alat berat membuat tanah cepat padat. Metode budidaya permukaan dapat menawarkan solusi untuk hal ini. Pengolahan tanah dangkal, ini berarti bahwa akar dengan cepat dapat mengakses lorong-lorong yang ditinggalkan oleh akar yang membusuk. Dalam situasi ini, mereka hanya perlu bekerja sangat keras setelah mencapai ujung bekas akar. Artinya bahwa mereka dapat mengakar lebih dalam dari tahun ke tahun, dan memastikan bahwa ada lebih banyak tanah dan air yang tersedia untuk pertumbuhan. Dengan metode ini, penanganan penyakit dengan cara penyemprotan tidak lebih dari hanya sekedar menekan gejala. Tanaman yang sudah sehat dengan sendirinya mampu mencegah sebagian besar penyakit yang menyerang. Namun saat ini pestisida selalu dipergunakan untuk menjamin hasil panen, sebagai akibat negatif dari penggunaan pupuk sintetis dalam waktu lama. Kesimpulan yang bisa kita tarik adalah bahwa tanaman yang hanya diberi pupuk sintetis pada akhirnya akan selalu terserang penyakit. Pupuk sintetis adalah penyebab langsung dipergunakannya pestisida untuk tanaman. Untuk menyelesaikan masalah over penggunaan pupuk sintetis, lingkaran setan harus diputus. Pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri adalah bagaimana kita bisa memperbaiki tanah. Jawabannya sangat sederhana, tetapi membutuhkan penjelasan. Sama seperti organisme lain di planet ini, tumbuhan tidak berfungsi secara mandiri. Kesehatan dan pertumbuhan bergantung pada hubungan simbiosis antara bakteri dan jamur tertentu. Tumbuhan, jamur dan bakteri membentuk sistem yang luar biasa berdasarkan pertukaran produk yang dihasilkan masing-masing. Bagaimana cara kerjanya? Jamur dan bakteri memasok nutrisi dari tanah yang sulit dijangkau. Sebagai gantinya, tanaman memasok gula dalam bentuk glukosa. Untuk menjelaskan sistem ini, saya akan menjelaskan bakteri dan jamur secara terpisah. Tanaman memiliki masalah. Akar serapan halus mereka memiliki kapasitas terbatas. Mereka hanya menggunakan 4–7% dari volume tanah, dan rata-rata tidak lebih tebal dari sehelai rambut. Akar serapan pun tidak berumur panjang, hanya 1–3 minggu. Seperti yang Anda lihat, tanaman membutuhkan bantuan eksternal. Tanaman menggunakan rute penyerapannya untuk membuat suatu hubungan. Jika tidak dapat menemukan pasangan, mereka akan mati. Jika mereka berhasil, itu awal dari hubungan yang indah. Artinya, saat itulah simbiosis sudah dilakukan. Mineral sulit ditambang dari tanah. Tetapi Rhizobacteria mengkhususkan diri dalam proses ini, terutama dalam hal pelepasan fosfat yang sangat penting bagi tanaman. Bakteri ini juga melaksanakan tugas penting lain yang tak terhitung jumlahnya.
termasuk salah satu yang terpenting. Rhizobacteria membuat sistem pertahanan alami khusus yang berada di sekitar akar. Apapun yang akan menyerang tanaman akan tertahan di luar dengan kehadiran fisik Rhizobacteria ini. Mereka memastikan bahwa tidak ada ruang untuk penyakit. Mereka memiliki tugas sendiri dalam hal ini karena tanaman memberi mereka makanan. Namun, bakteri juga membutuhkan bantuan, mereka bukan pengembara. Koloni bakteri tidak bolak-balik dari mineral ke akar. Sebagian besar mineral ditemukan di tanah terletak di luar jangkauan akar tanaman. Sesuai dengan jangkauan kehidupan Rhizobacteria, mereka hanya bisa hidup di dekat akar. Seperti yang telah kita lihat sebelumnya, zona absorpsi sangat terbatas. Jamur Mycorrhiza mampu meningkatkan kapasitas absorpsi ini secara drastis. Ini mungkin terdengar seperti perkembangan modern, tetapi sebenarnya tidak. Jamur selalu ada. Tetapi karena modernisasi, perannya diabaikan. Karena bertahun-tahun menggunakan pupuk sintetis, Mycorrhiza hanya ditemukan secara sporadis di tanah pertanian. Jamur Mycorrhiza selalu hidup dalam hubungan simbiosis dengan akar tanaman. Jamur Mycorrhiza membentuk hubungan hidup di dalam akar dan menciptakan sistem penyerapan dan transportasi. Ini penting untuk pertumbuhan tanaman yang sehat. Mycorrhiza di akar sama normalnya dengan klorofil di daun, ini tidak diragukan lagi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, akar serap tanaman hanya setebal 0,2 mm. Artinya mereka hanya bisa tumbuh di pori-pori makro seperti yang ditunjukkan di sini. Sekarang kami memperbesar untuk melihat apa yang terjadi ketika tanaman mendapat bantuan dari jamur Mycorrhiza. Benang jamur bahkan lebih tipis dari kebanyakan bakteri, hanya setebal 3 mikron. Artinya, benang tipis ini mudah tumbuh di pori-pori mikro tempat penyimpanan sebagian besar nutrisi dan air. Tanpa bantuan, tanaman tidak akan pernah bisa mencapai area ini. Yang berperan dalam penyerapan nutrisi dan air tanaman bukan hanya akar, tetapi juga benang jamur yang berada di sekitar akar. Benang jamur yang tipis panjang yang sepenuhnya mengambil alih penyerapan bahan dari akar mampu memberikan ketahanan terhadap penyakit. Mineral yang terletak jauh yang terikat pada besi dan kalsium sekarang lebih mudah diserap. Seukuran 1 sendok teh, jika dibentangkan, benang halus ini bisa mencapai 1 km. Jamur Mycorrhiza menyebabkan daya serap rata-rata 7 kali lebih tinggi. Ini berarti bahwa penanaman dapat dilakukan dengan lebih sedikit air, dan gulma memiliki peluang kecil untuk berkembang karena persaingan memperebutkan ruang. Jamur mempergunakan glukosa yang diproduksi oleh tanaman. Bagi tanaman, manfaatnya adalah zona resapan yang lebih besar. Interaksi unik dan konstan antara tanaman, bakteri dan jamur ini menciptakan simbiosis yang sangat fantastis dan menguntungkan. Sebagai balasannya, tanaman memberikan air, mineral, dan glukosa untuk bakteri dan jamur. Hubungan antara tanah dan akar membutuhkan biologi tanah yang sehat. Tanah yang sehat mengandung bahan organik dari daun, akar mati, kotoran dan bangkai hewan. Bahan organik ini diurai alam oleh kehidupan tanah menjadi humus. Ini menciptakan banyak makanan untuk kehidupan tanah, dan tanah menahan banyak CO2. Penggunaan pupuk sintetis bertahun-tahun menyebabkan humus menghilang dari lahan pertanian. Anggap saja humus sebagai baterai tanah, disinilah energi untuk melakukan tugas kehidupan tanah disimpan. Tanpa humus, pemulihan tanah alami tidak mungkin tercapai. Sudah sejak lama dipercaya bahwa pupuk nitrogen merangsang kehidupan tanah karena lebih banyak menumbuhkan bakteri. Tetapi untuk menjaga keseimbangan karbon nitrogen, mereka dipaksa untuk mengkonsumsi lebih banyak bahan organik, yang kemudian naik ke atmosfer menjadi CO2. Simbiosis antara tanaman, jamur, dan bakteri tidak hanya merupakan simbiosis yang baik, tetapi juga sangat vital. Tanpa penguraian bahan organik yang ada di alam, kehidupan justru akan hancur karena kelebihan bahan organik tidak terurai. Kembali ke pertanyaan yang kita tanyakan sebelumnya, tentang bagaimana kita dapat memperbaiki tanah. Pada akhirnya jawabannya adalah, tanaman yang akan memperbaiki tanah dengan sendirinya.
Mereka melakukan ini melalui simbiosis antara tumbuhan, bakteri, dan jamur. Benar adanya jika tanaman adalah satu-satunya yang dapat memperbaiki tanah. Di sini kita dapat melihat perbedaan yang jelas antara sistem absorpsi akar tanaman, tanpa, dan dengan jamur mikoriza. Tanaman di sebelah kiri sepenuhnya bergantung pada nilai pH tanah dan pasokan mineral. Tanaman di sebelah kanan memiliki perakaran yang mampu mengatur sendiri tingkat pH dan penyerapannya secara optimal melalui jamur mikoriza. Ini menghasilkan penyerapan yang sehat yang bekerja sempurna dengan pupuk dan metode organik. Dengan sistem alami ini, kita akan mencapai tanah yang sehat, yang pada akhirnya akan menghasilkan tanaman sehat, buah dan sayuran yang sehat pula. Cara kita menangani tanah berdampak langsung pada emisi CO2 dan nilai gizi makanan yang kita konsumsi. Salam tani jaga bumi.